Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, sebelumnya itu kita sudah buat pengolahan data di bagian dokter. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat pengolahan data di bagian kasir. Di sini kita masuk dulu. Sebelum kita login, di sini untuk kasir ini dia hanya mengubah di bagian rekam medis yang dimana pada bagian metode pembayaran dengan ID kasir, ID karyawan kasir. Karena di sini kasir dia hanya menerima pembayaran saja. Jadi di sini kita login masuk dulu ya. Kita lihat dulu. Oke, kasir Artajaya. Nah, di sini di bagian tampilan untuk kasirnya itu di sini ada monitoring pembayaran dengan pembayaran. Di sini kita hapus saja untuk pembayaran karena nanti dia akan tampil di monitoring pembayaran ini. Jadi di sini kita ke bagian scriptnya kita, di bagian kasir, terus di bagian aset, di bagian nav, terus ini kita hapus yang bagian pembayaran karena tidak perlu sih. Terus Ctrl S, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, di sini kita buat yang query-nya dulu terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita ke rekam medis. Terus kita di bagian query, SQL-nya. Kita di sini select, kita yang bagian pertama itu pasti kita mau menampilkan ID rekam medis. Ini rekam medis, titik ID rekam medis. Terus ini kita mau menampilkan tanggal pelayanannya. Tanggal pelayanan. Terus kita mau menampilkan nama pasien dengan ID pasiennya. Di sini pasien, titik ID pasien, terus pasien, titik nama. Terus kita menampilkan juga ID karyawan kasir. Terus kita menampilkan namanya juga, dimana karyawan, titik nama. Terus kita menampilkan resep, yang dimana itu ID obatnya. Terus obat, kita menampilkan nama obat. Terus kita ke resep, harga satuannya tuh berapa, harga satuan. Terus resep itu ada jumlah. Terus kita mau buat totalnya, ini mana harga satuan dikali dengan jumlah. Di resep, titik harga satuan dikali dengan resep, titik jumlah, dimana S-nya itu di sini total. Selanjutnya titik dosis, terus sudah ya. Jadi di sini formnya itu yang bagian pertama itu pasti rekam medis. Terus ada pasien, tabel pasien. Selanjutnya tabel karyawan. Terus resep, ada obat,
rekam medis, pasien, karyawan, resep obat, dimana where rekam medis kita hubungkan setiap tabelnya. Di sini rekam medis titik ID pasien sama dengan, dia harus sama dengan pasien titik ID pasien. Terus N rekam medis titik ID rekam medis, itu dia harus sama dengan di bagian resep titik ID rekam medis. Terus N lagi resep titik ID karyawan, dia harus sama dengan rekam medis titik ID karyawan kasir. Terus resep titik ID obat, itu harus sama dengan obat titik ID obat. Dan ini yang terakhir rekam medis titik ID rekam medis, itu misalkan 17. Oke, sini kita coba kita coba kirim. Tampilannya tuh seperti ini ya. Oke, ini belum ada karena kita belum isi ya. Wait, sabar ya, di sini kayaknya ada kesalahan ya. Di bagian sini resep titik ID karyawan ini sebenarnya seharusnya bukan resep ya, tapi di karyawan. Karena di sini yang tadi yang kita hubungkan tadi di sini. Ini mereka di sini kan formnya itu ada karyawan gitu, jadi di sini begitu. Kirim ulang. Oke. Sabar ya. Di sini kita tambahkan juga metode pembayaran ya. Di bagian sini. Mana rekam medis titik metode pembayaran, metode pembayaran. Kita ulang. Nah, di sini coba kita lihat dulu di bagian rekam medis. Kita coba lihat misalnya ID rekam medisnya 2. Kita coba dulu ya. Terus kita coba kirim. Nah, tampilannya tuh seperti ini ya. Nanti oke. Coba kita lihat dulu obat. Oke. Nah, seperti itu ya tampilannya. Nanti hasilnya dimana metode pembayarannya itu misalnya 1 dosisnya, terus totalnya jumlah, terus harga satuan. Jumlah misalnya 1 di sini nanti. Oke. Di sini kita kopikan query-nya dulu. Ctrl C. Lalu kita letakkan di notepad dulu ya. Oke, selanjutnya kita di bagian sini. Sabar ya. Di bagian dari query tadi kita editkan lagi dulu. Di sini kita mau menampilkan itu yang metode pembayarannya itu yang kosong-kosong saja.
N rekam medis titik metode pembayaran is no. Oke, kita copy dan ulang dulu, Ctrl C, lalu oke ya. Sabar ya. Di sini kita mau menampilkan yaitu metode pembayaran itu yang kosong ya. Jadi di sini kayaknya kita kan di sini dia metode pembayaran itu kosong, berarti di sini ID karyawan kasir ini tidak perlu ya. Kita hapus saja, terus kita ganti ini dengan 17 coba, terus coba kita kirim. Nah, seperti ini, tapi di sini ya tampilkan. Oke. Tapi di bagian sini dia terjadi perulangan ya, jadi seharusnya salah. Sini kita edit dulu. Sini kayaknya untuk ID rekam medisnya itu tidak perlu. Terus di bagian sini karyawan karena kita sudah hapus, jadi di sini kita hapuskan yang karyawan, terus dengan nah, karyawan titik nama. Oke, di sini kita coba testing ya. Nah, seperti ini ya nanti tampilannya. Oke. Oke. Tadi seperti ini nanti tampilannya. Nah, selanjutnya di sini kita nanti akan tambahkan sedikit script ya. Di sini kita buatkan itu nanti tampilnya itu tanggal pelayanan, nama, ini pasien, ini karyawan tas. Di sini nanti ID obatnya nanti tidak perlu. Sabar, kita ini dulu. Sini nanti ID obatnya tidak perlu. Nama obat juga tidak perlu ya. Harga satuan juga tidak. Terus jumlah juga tidak. Nanti kita buatkan di sini sum kurang, terus kita kurang, dia jumlahkan ini semua secara keseluruhan. Terus di sini kita tambahkan sini n rekam medis. Oh ya, di sini metode pembayaran. Oh, kita is no, dimana grup
by direct analysis. Selanjutnya kita coba go. Nah, nanti totalnya itu seperti ini ya. Sabar. Total keseluruhannya itu jadi begini ya. Nanti oh ya, dosis kayaknya tidak perlu ya, kita tidak perlu tampilkan dosis. Sabar, kita edit dulu. Dosis juga kayaknya tidak perlu kita tampilkan. Oke, kita ulang. Oke, seperti ini nanti tampilannya. Oke. Nah, selanjutnya di sini karena sudah, kita copy dulu. Kita kopikan scriptnya, query-nya ini, Ctrl C. Lalu kita ganti di sini. Oke. Nanti yang dosis itu nanti di bagian apoteker ya nanti. Sini kita langsung saja di script kita, terus di bagian user interface di monitoring pembayaran. Di sini kita buat kolom dulu. Plus sama dengan arrow. Oke. Terus leave plus sama dengan all sm. Di sini kita pakai 12. 12 saja ya. Kita coba 12. Terus enter dulu. Sorry. Kita tutup div. Nah, selanjutnya di sini kita panggilkan PHP include. Kita panggilkan view-nya. Terus di sini view dia keluar satu kali ya. Terus di bagian monitoring pembayaran. Monitoring pembayaran. Titik PHP. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita ambil dari ini saja ya, perawat pemeriksa, view, monitoring pemeriksaan. Kita copy saja, Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita letakkan di monitoring pembayaran. Di sini kita mau tampilkan ID rekam medis sudah, terus di sini kita samakan di sini ya. Jadi yang pertama itu tanggal pasien, nama pasien dengan yang terakhir total pembayaran. Sini total pembayaran. Nah, selanjutnya di sini kita hapus yang ini. Ya. Oke. Selanjutnya di sini di monitoring pembayaran ini kita seharusnya buat 2 kolom ya. Tidak boleh satu saja. Ctrl C. Oke. Yang di sini kita pakai 4, terus yang ini pakai 8. Terus ini kita hapuskan dulu. Ctrl S. Nah, selanjutnya kita kopikan query-nya, Ctrl A, Ctrl C.
ini kita hapus, kita ganti query yang ini, Ctrl V. Oke. Nah, hapusin, terus kita hapuskan ini. Oke. Di sini kita lihat dulu, di sini total ya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan sama dengan 4 agar, terus tutup. Dimana ini kita simpannya itu bayar. Kita coba ke KS. Di sini kita coba testing ya. Kita coba refresh. Oke, sudah tertampil ya. Ini di sini terlalu kecil ya. Jadi kita ke bagian monitoring sini. Sabar. Di bagian sini kontainer nih kita tambahkan di sini fluid, terus ini kita tambahkan HR 1 garis, terus ini kita ganti dengan 66 saja ya, sorry 6. Kita progress, kita coba refresh. Nah, seperti ini. Terus nanti saat dipilih bayar, nanti akan tampilkan pembayarannya ya. Jadi sabar. Di sini kita akan nanti buat satu modal yang mana nanti untuk bayarnya ini ya, nanti saat dipilih bayar. Di sini kita ambilkan scriptnya dulu di bagian script, terus bagian modal. Di sini kita ambilkan data toggle. Lalu kita letakkan di bagian sini. Ntar, oke. Selanjutnya kita ambilkan ID rekam medisnya, Ctrl C, lalu kita letakkan di sini. Oke, sama ya. Sudah lagi di belakang ya. Sini. Di sini. Oke. Nah, selanjutnya baru kita ambil sama lagi modal bodinya. Sini kita Ctrl C, lalu kita letakkannya itu di bawah sini. Oke. Oh ya, di sini main modal kita tambahkan bayar. Terus ini main modal bayar. Terus kita ambil ID rekam medisnya, Ctrl C, lalu kita letakkan di sini. Oke. Terus di bagian sini kita ganti dengan MD. Ctrl S coba, terus coba kita refresh. Oke, coba kita klik dibayar. Oke, seperti ini ya nanti tampilannya. Nah, selanjutnya di sini di bagian main modal body ini kita ambil script yang cari data di tabel. Dimana kita kopikan ini, Ctrl C,
lalu kita letakkan di bagian sini, Ctrl V. Konektor ring itu tidak perlu, salah. Sini konektornya tidak perlu, atur jadi kasih rapi ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini nomor variabelnya itu kita ambil yang ID rekam medis ya, yang ini. ID rekam medis. Nah, terus yang ini variabelnya ini itu ID rekam medis. Unitnya di sini kita ganti dengan, di sini kan sudah ada pakai data tuh. Jadi di sini kita misalnya data X. Terus ini juga data X misalnya. Terus ini data X. Terus ini juga misalnya data X. Di sini juga. Nah, selanjutnya kita ambil script ya, query yang ini. Copy dulu, Ctrl C, lalu kita ganti di bagian sini. Oke. Salah ya. Di bagian sini dulu kita hapusin dulu. Variabel ID rekam medis. Oke, kita Ctrl S dulu. Maaf, di sini ya, sabar. Di bagian yang query ini seharusnya kita pakai yang ini. Sabar. Kita lihat dulu query-nya itu. Ini seharusnya bukan yang itu ya, bukan yang ini ya. Jadi coba kita copy ulang. Ctrl C, coba kita ulang ya. Oke, di sini yang ini kita hapus. Terus kirian kita hapus. Dengan ini. Oke, kayaknya begini ya. Coba kita go. Nah, di sini ada ID rekam medis, tanggal pelayanan, ID pasien, nama, terus ID obat, nama obat. Sabar, ini ada salah ya. Di bagian sini nama obat, coba kita kirim ulang. Nama obat, terus harga satuan, jumlah, terus total. Oh ya, di sini dosis kita dengan dosis ya. Metode pembayaran sini tidak usah, kita ganti di resep titik dosis. Resep titik
proses. Oke, coba kita kirim ulang. Oke, di sini materi pembayarannya terusak. Oke ya, seperti ini ya teman. Kita ambilkan query ini, Ctrl C, lalu kita ganti di sini. Oke. Nah, selanjutnya yang 17 ini kita ganti dengan variabel ID rekam medis. Oke, seperti itu. S. Di sini yang ini kita hapus saja. Ini pasti datanya itu ditemukan ya. Tidak mungkin tidak ditemukan. Nah, selanjutnya yang kita mau tampilkannya itu ada ID obat, nama obat, terus harga satuan, jumlah dengan total. Jadi di sini yang pertama ada variabel ID obat, Ctrl C, ada ID obat, terus nama obat, satu lagi ya, harga satuan, terus jumlah dengan yang terakhir total. Jumlah dengan yang terakhir itu total. Oke, di sini kita ganti ID obat, nama obat, terus harga satuan, terus jumlah, terus yang terakhir ada total. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini kita akan buatkan list dinamisnya. Kita letakkannya tuh di bagian bawah sini. Oke. Terus sorry. Oke. Nah, di dalam sini kita letakkannya itu misalnya PHP itu variabel nama di koma. Coba kita tes ya. Kita refresh. Satu layar. Oke, sudah tampilkan namanya ya. Di sini seharusnya tambahkan BR, coba. Oke. Nah, di sini sudah tampilkan nama obatnya. Selanjutnya nanti kita akan tampilkan nama obat, harga satuan, terus jumlah dengan totalnya nanti. Oke. Di sini itu kita pakai OL. Terus sini tutup OL. Terus sini kan LI, terus sini juga LI.
Nah, di sini kita coba testing ya. Itu nanti dia muncul angka 1 semua ya. Jadi di sini kayaknya yang ini tidak perlu. Kita tidak pakai ini. Kita buatkan penomoran saja ya. Di bagian bawah sini penomoran manual ya. Jadi di sini nomor sama dengan setelahnya itu dari 1. Terus ini kita buatnya itu variabel nomor itu plus terus titik. Ctrl S, coba kita refresh, terus kita klik. Nah, sabar di sini kita belum tambahkan titik ya. Kita spasi dulu, terus ini, terus titik spasi. Ctrl S, terus coba kita ulang lagi, refresh. Oh sorry, mana ya, sabar ya, kita lupa titik 1 lagi di bagian sini. Oke, coba. Oh sorry, Ctrl S, coba kita ulang. Nah, oke, seperti ini tampilannya tuh. Oke, sabar. Tadi kita mau tampilkan juga dengan ID obatnya ya. Jadi di bagian sini kita spasi terus titik, terus ini lagi spasi, buka ini, terus titik, variabel ID obat, titik, spasi, tutup. Ini ya kayaknya. Nah, kita coba testing. Oke, di sini jadi ya untuk dia tampilkan ID obatnya. Oke. Di sini kita tambahkan misalnya ID ya. Oke, selanjutnya kita buatkan harga satuan jumlah dengan total. Di bagian sini ini kita titik, terus spasi, ini spasi, terus titik, variabel harga satuan, titik, spasi, kali, terus spasi, titik, jumlah, terus titik, saya terus titik, spasi, sama dengan, terus titik, variabel total. Seperti ini ya. Oke, mungkin ini saja. Coba kita Ctrl S, kita coba tes ya, kita refresh, terus
Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, sebentar. Gue juga kayaknya untuk ID obatnya kayaknya tidak perlu ya. Jadi di sini coba, sorry ya, sini kita hapus saja yang ID obat ini, terus kita tambahkan titik 2 guys. Coba kita refresh. Seperti ini saja tampilannya. Di sini kita tambahkan rupiah ya, di sini rupiah kurang terus di bagian sini juga rupiah kurang terus coba kita refresh. Oke, sudah ya. Nah, di sini nanti kita akan buatkan totalnya, total pembayaran. Jadi di sini kita tambahkan di sini enter dulu variabel di sini tot saja. Ini sama dengan 0. Terus ini kita tambahkan di bagian bawah sini variabel tot, itu dia sama dengan variabel tot ditambah dengan variabel total C. Oke, terus titik koma. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini kita tambahkan satu garis AR, terus total pembayaran, terus titik koma, katanya PHP equal variabel tot titik koma S. Coba, terus kita refresh, terus kita bayar. Oke, seperti ini tampilannya. Di sini kita tambahkan rupiah di bagian sini, rupiah refresh. Kita coba refresh ini. Oke, sabar ya. Kita tambahkan terbilang ya. Nah, di sini terbilang titik koma, makanya PHP kita fokus aja dari sini, Ctrl C, Ctrl V, terus ini kita nanti dengan biar refresh. Coba kita refresh. Kita tambahkan BR di sini. Salah ya. Di sini kita tambahkan lagi supaya hurufnya besar. Large. Oke. Terus kita tambahkan rupiah di bagian belakang. Rupiah huruf besar, S. Kita coba refresh lagi. Terus kita coba buka. Nah, seperti ini tampilannya. 19.000 rupiah.
Nah, selanjutnya di sini kita pakai form method saja karena kan nanti kan dia harus simpan. Jadi kita harus pakai form method. Di bagian atas ini kita ganti modal headingnya itu dengan reset. Oke. Terus di bagian modal body ini tanda ini form method sama dengan post. Terus di sini actionnya itu sama dengan declare-nya 1 kali, terus masuk di bagian kontrol, terus di bagian update pembayaran, .tb. Terus form tutupnya itu bagian sini. Terus kita tambahkan buttonnya, input class itu btn success. Terus tipenya itu submit, terus value-nya itu simpan. Bayar. Oke, bayar saja. Bayar. Terus tutup. Proses. Nah, coba kita lihat, kita refresh dulu. Mungkin nanti saat dia perlu bayar. Di sini kan kita mau buatnya itu pilihannya itu salah. Di sini ya, yang paling utama itu adalah nanti yang ID karyawan kasir dengan metode pembayaran. Jadi di sini kita tambahkan script setelah inputannya. Di sini kita pakai input form ya. Input form kayaknya sih. Terus sini kita copy yang ini, Ctrl C. Terus kita letakkannya itu di bagian bawah sini ya. Kita enter dulu, kita tambahkan 1 garis AR. Terus kita Ctrl V. Di sini kita ganti dengan metode, nanti dipilih metodenya. Terus yang input ini kita ganti dengan select. Terus name itu di sini metode pembayaran. Terus kelasnya sama dengan form kontrol, terus oke, form kontrol. Oke, selanjutnya di sini kita tutup dulu selectnya. Select. Oke. Oke, selanjutnya option yang pertama kalinya itu ini kita lihat dulu. Kalau tunai itu apa ya? Medis. Ini 0 dengan 1 ya. Berarti itu ini 0 dengan 1. Berarti di sini 0 itu transfer
transfer option, terus ini langsung itu sini 1 tutup tunai option. Oke, coba kita Ctrl S, kita coba refresh. Nah, nanti dia akan pilih metode pembayarannya itu. Sabar, di sini kita tambahkan 1 option, tengahnya itu kosong, tutup option. Selanjutnya kita menampilkan ID karyawan, dimana nanti kita ambil dari dokter di user interface. Ini monitoring periksa lanjutan atau gimana ya? Bukan di sini ya. Di bagian view monitoring pemeriksaan. Kita ambil sessionnya yang ini, kita copy, Ctrl C, tutup dulu, kita letakkan di monitoring pembayaran ini, terus di bagian atas ini, enter dulu, Ctrl V. Terus ini kita lihat dulu nav login-nya. Ini cek login nggak masuk ya, itu username kasir ya. Jadi di sini kita ganti dengan username kasir. Nah, terus ini kita ganti dengan kasir. Sabar ya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah ambil sessionnya, kita simpan di bawah sini ya. Kita enter dulu, kita tambahkan input yang tipenya itu input, tipenya itu hidden, terus name-nya itu ID karyawan kasir, ID karyawan ID karyawan kasir, terus value-nya itu kita ambil yang tadi, yang variabel ID karyawan kasir. Di sini katanya PHP, terus echo, di sini variabel ID karyawan kasir, terus di koma. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga untuk ID rekam medisnya. Survei ID rekam medis. Terus ini juga ID rekam medis. Ctrl S, supaya kita bisa panggil di bagian kontrol, terus di bagian update pembayaran. Sabar ya. Selanjutnya di sini kita ambil dari mana ya, dokter saja ya, yang kontrol, terus di bagian update misalnya diagnosa saja. Bukan ya, di bagian perawat pemeriksa, di kontrol, terus update pemeriksaan awal. Sabar ya. Kita ambil yang pendek-pendek saja ya. Di bagian dokter, kontrol, terus di update pemeriksaan lanjutan. Ctrl C,
selanjutnya kita ke bagian kasir, di update pembayaran, terus kita paste di sini. Nah, di sini kita ambilnya tuh cuma 2, dimana itu yang pertama metode pembayaran, terus ini ada ID karyawan kasir. Terus di sini kita ganti dengan metode pembayaran, terus ID karyawan kasir. Nah, selanjutnya tinggal kita hapus yang ini. Oke, dimana where? Oke, salah ya. Nah, selanjutnya di sini ini tidak perlu ya. Terus ini dia akan kembali di monitoring pembayaran. Oke, kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba refresh. Terus misalnya kita pilih ini, misalnya kita tunai, terus kita bayar. Nanti dia akan pindah di sebelah sini ya, di pembayaran dan hasil pembayarannya. Tapi di sini kita belum buat ya, jadi kita kembali ke sini, kita di bagian pembayaran. Sabar ya, dia tampilnya itu di bagian sini ya, jadi seharusnya di metode kita tambahkan satu file dimana monitoring pembayaran lunas buat PHP. Oke, nah di bagian monitoring pembayaran lunas itu dia sama seperti yang monitoring pembayaran. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian sini, Ctrl V. Tetapi dia itu tidak menggunakan modal lagi ya, jadi kita hapusnya itu dari mana ya? Dari sini ya. Oke, dari sini sampai di sini. Oke, sini. Oke. Terus yang ini kita hapus. Oke, di sini kita terus nanti dia akan download bukti pembayaran, tapi ini nanti di bagian report. Oke, Ctrl S. Terus di bagian atas sini kita, di sini kan dia tampilkannya itu ini kita hapus yang metode pembayarannya itu yang is null ya, yang belum ada. Tapi di sini kita buat yang sudah ada. Oke, selanjutnya di bagian user interface di monitoring pembayaran, di sini tuh kita copy ini saja, Ctrl C, lalu kita letakkan di sini. Tapi di sini monitoring pembayaran lunas, terus Ctrl S. Terus selanjutnya kita coba refresh. Di sini dia tampilkan semua ya. Salah ya. Oh ya, di sini kan kita mau tampilkannya itu yang pembayarannya itu yang sudah lunas ya. Maksudnya yang sudah melakukan pembayaran. Jadi di sini bisa menampilkan semua. Tapi di sini tombolnya itu nanti yang sebelahnya itu tidak berfungsi ya. Jadi di sini kita ke bagian monitoring pembayaran lunas. Terus di bagian sini yang my input kita ganti dengan 1, my tabelnya itu 1, supaya bisa membedakan ya. Terus di bagian bawah sini my input 1,
buat tabel kita Ctrl S, lalu kita coba refresh. Oke, coba kita klik di sini sudah ya, terus coba sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan metode pembayaran ya. Ctrl C, Ctrl V. Metode pembayaran. Terus ini kita tambahkan lagi metode pembayaran. Ctrl C. Oke. Metode pembayaran. Oke, di sini di total ini kita tambahkan rupiah. Oke, Ctrl S. Saya. Terus di bagian sini kita tambahkan rekam medis titik metode pembayaran is 0. Oke, Ctrl S, kita coba refresh. Kita coba tambahkan misalnya yang 19 ini, yang 15 ya, 15 sebelum saya mulai. Terus sebelum saya satu misalnya, terus status terus tanggal kontrol, oke. Kita coba refresh. Nah, di sini itu muncul semua ya. Di sini kita bisa lihat ya. Di bagian sini. Coba kita di bagian rekam medis. Sabar ya. Di bagian rekam medis, coba yang ID rekam medisnya yang 17. Coba di sini kita ubah jadi 0. Terus metode pembayarannya tuh coba di sini kita ubah jadi 0 ya. Oke, terus ini coba kita refresh. Nah, di sini dia ada ID rekam medisnya tuh 17. Kita bisa lihat di sini ID rekam medisnya itu tidak ada. Di sini dia terdaftarnya tuh yang sudah melakukan metode pembayaran dan sudah memilih ID karyawan kasirnya. Jadi sini kita tinggal pilih bayar, terus kita pilih metodenya, misalnya tunai, terus bayar. Oke, di sini berhasil ya metode pembayarannya. Terus di sini tadi kita ada tambahkan metode, dimana kita buatnya itu di atribut, di aset sini. Ini kita buatnya fungsi yang metode, dimana itu metode pembayaran. Jika dia sama dengan 0 maka dia akan tampilnya itu transfer, jika tidak maka tunai. Jadi jika tidak itu berarti angka 1, berarti itu tunai. Terus kita pasang di bagian metode pembayaran sini. Nah, di sini juga kita tambahkan dimana rekam medis titik metode pembayaran is not null. Jadi dia tampilkan semua yang sudah melakukan memilih metode pembayaran dengan ID karyawan kasirnya. Oke, dan di by ID rekam medis berdasarkan
di rekam medisnya. Oke, mungkin sampai sini saja pembahasannya. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.